Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, pemirsa Madani Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, kemudian pemirsa BRTV Media dimanapun Anda berada, dan pendengar RDS Radio Dakwah Syariah Solo 101,4 FM dimanapun Anda berada, dan hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitur Rahmah yang semoga oleh Allah kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi. Allahumma amin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga di malam hari ini Allah memudahkan kita, meringankan untuk kita, memberikan kesempatan, memberikan kemampuan untuk kita bersama-sama bisa duduk, menundukkan fikiran, menundukkan hati, memperkuat iman dan taqwa dengan talabul ilmi. Kita berdoa kepada Allah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa zawwajakallahu bikran. Allahumma amin. Doa yang terakhir panjenengan tidak ngerti artinya ya. Nanti tanya sama yang ngerti bahasa Arab. Wa zawwajakallahu bikran. Dan semoga Allah menikahkanmu dengan seorang gadis. Kalau kata Syekh Utsaimin, tidak boleh doain orang yang orangnya tidak berkenan. Seperti contohnya mendoakan orang mudah-mudahan nikah lagi ya. Tapi orangnya tidak pengen, itu tidak boleh. Tapi saya rasa tidak ada orang tidak pengen. Ya, maka hukumnya jadi boleh. Baik, jadi kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini dipertemukan dalam rangka talabul ilmi. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita amalkan mendatangkan ridha dari Allah. Dan duduknya kita di majelis ini oleh Allah dijadikan sebagai ibadah dan penggugur dosa. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya,
beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, tema kita adalah dahsyatnya istighfar. Nah, saya tidak akan membahas terlalu dalam mengenai fadilah-fadilah istighfar karena terulang, betul enggak? Istighfar itu memudahkan urusan, istighfar itu menjadikan setiap kesulitan kita oleh Allah diberikan kemudahan. Istighfar itu mendatangkan rezeki dari tempat dan arah yang tidak diduga. Itu insya Allah antum lebih tahu dari ana, karena sudah terulang. Nah, termasuk cerita Imam Ahmad bin Hanbal dengan Khabbas. Tahu Khabbas? Tukang roti, tahu enggak? Nah, itu kan juga terulang bagaimana ada seorang tukang roti yang kemudian mempersilahkan Imam Ahmad nginep di rumahnya. Karena Imam Ahmad terusir dari masjid, gitu kan? Malam-malam Imam Ahmad keluar rumah, kemudian sholat maghrib, sholat isya. Setelah isya masjidnya ditutup seperti Baitur Rahmah. Nggak aman. Masjidnya ditutup, maka Imam Ahmad disuruh pergi. Dibilang, kami tidak kenal siapa kamu, karena zaman dulu kan orang tidak tahu ini Imam Ahmad, karena tidak ada foto, tidak ada medsos segala macam. Maka Imam Ahmad keluar dari masjid tadi. Sampai di tengah jalan ketemu seorang laki-laki tukang roti. Dibilang, kamu mau kemana? Tidak tahu. Ya sudah, kamu nginep di rumah saya. Kasih kamar segala macam. Ketika Imam Ahmad mulai mau istirahat, si tukang roti itu kalau bahasa Inggrisnya nguleni roti. Apa nguleni itu? Membuat adonan roti. Dia apa ya bahasa Indonesianya ya? Nguleni itu apa? Susah ya, kita ganti bahasa nasional aja ya. Apa? Nguleni itu apa? Susah ya. Ya pokoknya intinya dia mempersiapkan bahan untuk membuat roti. Dan ketika itu Imam Ahmad mendengarkan si tukang roti tadi Khabbas itu tidak berhenti istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Terus sampai Imam Ahmad ini penasaran. Tanya, mulai kapan Anda melakukan seperti ini? Setiap Anda mengaduk adonan roti, Anda beristighfar. Dibilang, sudah lama. Terus Imam Ahmad tanya, dalam keadaan orang itu tidak tahu ini Imam Ahmad. Tahu tidak kamu kalau keutamaannya istighfar, dengan istighfarmu ini Allah kasih untuk kamu apapun yang kamu mau. Tahu? Sudah? Sudah katanya. Saya tahu dan saya dapat semua yang saya inginkan. Illa wahid, kecuali satu. Saya kepingin sudah lama ketemu yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sama Allah sampai sekarang belum kunjung dikabulkan. Apa kata Imam Ahmad? Subhanallah, Allahu Akbar, istighfaruka jalabani ila baitik. Istighfar kamu yang narik saya untuk datang ke rumahmu. Saya ini tadi kata Imam Ahmad, tiba-tiba menjelang azan maghrib tidak tahu, kayak pengen keluar aja. Saya tidak tahu mau kemana. Akhirnya saya jalan, ketemulah masjid, saya sholat di sana sampai isya. Setelah sholat isya saya diusir, saya ketemu kamu, dipersilahkan nginep di rumah kamu. Dan akulah orang yang kamu cari selama ini, akulah Ahmad bin Hanbal. Itu orang berdua akhirnya peluk-pelukan. Itu tentang keutamaan istighfar. Termasuk sekali istighfar menghapuskan dosa seluas langit. Orang yang istighfar akan mendatangkan cinta dari Allah. Itu sudah perkara-perkara yang Anda terulang. Nah, sekarang saya mau ambil satu materi serupa itu. Tapi kemudian dari sisi yang berbeda. Tetap istighfar, tetap tobat, intinya minta ampun kepada Allah, tapi dari sisi yang berbeda. Agar kesannya tidak terulang. Opo sih kok istighfar maneh? Bahkan orang disuruh istighfar sekarang, Mbak, ngamuk. Loh aku mari lapo, kok kongkon istighfar itu? Iya kan? Nah, maka sekarang saya bacakan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim tentang istighfar dan taubat. Ibnul Qayyim mengatakan, "Fa'idha aradallahu bi'abdihi khairan, fataha lahu abwabat taubah." Ini ciri ketika Allah menginginkan seseorang itu mendapatkan kebaikan, oleh Allah orang itu akan diringankan beristighfar.
Jadi kalau tiba-tiba ya, kadang-kadang kan kita ini zikir itu Pak. Itu bukan kemauan kita, tapi dorongan hati. Kayak moro-moro kepingin gitu, terasa enggak? Kayak tiba-tiba kita kayak ringan gitu istighfar. Tiba-tiba kayak ringan gitu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiba-tiba kayak ringan gitu sholat sunnah. Dan itu semua ketika tiba-tiba Anda tergerak tanpa kemudian Anda merasa ini ada apa. Tiba-tiba lisan itu kok pengen istighfar ya. Sampai kadang-kadang panjenengan pakai alat yang di jari itu, yang dicetek, hitungan untuk zikir itu. Anda kadang-kadang astagfirullah, astagfirullah. Gak kerasa, moro-moro sudah sampai 700, sampai 1200, bahkan ada yang sampai 5000. Karena lagi tergerak hatinya untuk apa? Istighfar. Itu tandanya apa? Dikatakan oleh Ibnul Qayyim, ketika Anda tergerak untuk beristighfar, itu tanda saat itu Allah sedang memiliki kemauan baik untuk Anda. Allah sedang menginginkan kebaikan untuk Anda. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa qad takunu as-sayyi'atu sababu rahmatillah. Dan terkadang kata Ibnul Qayyim, orang yang tergerak istighfar itu kan otomatis sambil dia istighfar, itu sambil mikir kan, ini dosa apa yang saya istighfari. Pernah gak begitu? Mesti kan? Misalkan kita ini matanya kurang terjaga. Susah untuk menundukkan pandangan. Atau mungkin telinga kita, susah untuk ditahan. Yang didengarkan itu sesuatu, kalaupun tidak haram, minimal sia-sia. Iya apa enggak? Kalaupun tidak haram, minimal apa? Sia-sia duduk di warung kopi, ngalor ngidul, apalagi Baitur Rahmah mau bikin kopi juga ya. Ini usulan bagus ini, si Pak Takmir gini. Nanti belakang sana kasih tempat duduk, ada kopi, tapi kopinya yang digiling loh ya. Jangan digunting. Kalau kopi gunting yang garai loro weteng ya. Karena kopi itu digiling bukan digunting. Kalau kopi gunting ini betul apa enggak? Enggak boleh. Astagfirullahaladzim. Baik, insya Allah semuanya tidak ada kembung, tidak ada sakit ya. Sehat walafiat. Amin. Sudah? Maka ketika kita beristighfar itu akan lebih afdolnya teringat di sini Pak. Saya ini istighfar untuk dosa yang mana? Karena ketika Anda memunculkan dosa sembari Anda beristighfar, maka Anda dapat dua. Anda dapat dua. Nomor satu, Anda mendapatkan keutamaan istighfar. Dan yang kedua, Anda mendapatkan ampunan dari dosa yang sedang Anda fikirkan tadi. Astagfirullah, tadi kok saya ngomongnya kurang baik. Astagfirullah, tadi waktu jalan sempat kelihatan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilihat. Jadi sembari Anda beristighfar, itu bukan sekedar otomatis pokok gano artine sekedar kalimat istighfar yang keluar sia-sia. Seperti apa? Seperti buih di lautan. Lah itu tidak ada artinya. Tapi istighfar kita itu masuk ke dalam hati, ya Allah aku salah. Ya Allah hamba perlu pertolongan darimu untuk menghapuskan kesalahan itu. Ya Allah kesalahan ini apabila tidak mendapatkan ampunan darimu maka akan mendatangkan bencana untukku. Kemudian muncul kesadaran astagfirullah. Maka tentu akan lebih baik istighfar itu bukan cepet-cepetan mengejar kuantitas. Oh saya harus istighfar sekian ratus, saya harus istighfar sekian ribu, saya harus sekian jam ini, waktu ini harus habis untuk apa? Istighfar. Itu tidak lebih baik dibandingkan orang yang istighfarnya sedikit tapi dalam. Ngerti istighfarku menunjukkan aku banyak dosa. Istighfarku menunjukkan bahwa aku memiliki Allah yang maha pengampun. Istighfarku menjadikan aku merasa takut dengan dosa yang telah aku lakukan. Istighfarku adalah harapanku agar Allah memberikan ampunannya kepadaku. Itu semakin dalam makna istighfar yang Anda masukkan ke dalam hati, semakin berkualitas istighfar Anda. Itulah kenapa ketika Rasulullah SAW sholat malam, itu kan jumlahnya tidak banyak. Apanya yang banyak? Bacaan ayatnya. Sampai ada sahabat, ada dalam satu riwayat Anas bin Malik, dalam riwayat yang lain Mu'ad, banyak riwayatnya.
sahabat ikut sholat tahajudnya Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Fahamam tusu. Sahabat ini ngomong apa? Sampai saya berniat jelek kepingin tak tinggal. Kenapa? 1 rakaat itu 2 juz 1/4. Bahkan lebih. Al-Baqarah tok 2 juz 1/4. Ditambahi surat berikutnya, ditambahi surat berikutnya. Kemudian ada sahabat lagi datang sama Ibunda Aisyah tanya, wahai ummal mu'minin, ceritakan kepadaku bagaimana sholatnya Rasulullah. Ibunda Aisyah tanya apa? Jangan tanya bagus dan panjangnya. Kalian akan apa? Ya akan merasa berat untuk mengikutinya. Itu Rasulullah. Jumlahnya tidak sampai bombastis. Rasulullah sholat tahajud 1000 rakaat dalam 1 malam. Tidak. Bahkan dalam kitab Bulughul Maram, Ibunda Aisyah mengatakan tidak lebih di dalam dan di luar Ramadan dari berapa rakaat? 11. Tapi panjangnya, bagusnya, khusyuknya. Karena yang Allah cari bukan kuantitasnya tapi apa? Kualitas. Nah, maka dikatakan boleh jadi kesalahan yang Anda lakukan kemudian memunculkan kesadaran untuk beristighfar, itu sebab datangnya rahmat Allah untuk Anda. Jadi ternyata kesalahan itu bisa justru narik rahmatnya siapa? Allah. Tapi ingat, yang narik rahmatnya Allah jangan salah paham. Bukan kesalahannya, tapi apa yang Anda lakukan setelah Anda melakukan kesalahan. Saya ulang ya. Jadi jangan, berarti kesalahan ini narik rahmatnya Allah. Lek ngono tak salah terus saya. Bukan, tapi apa? Apa yang Anda lakukan setelah Anda mengaku diri Anda melakukan kesalahan. Nabi Adam. Tahu Nabi Adam? Di surga makan buah yang oleh Allah dilarang. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Yang satu ini jangan dideketin. Nanti kamu salah, nanti kamu zalim. Akhirnya diganggu sama setan, kemakan itu buah. Turun kemana? Ke dunia. Allah yang ngajari Nabi Adam bagaimana minta ampunnya. Apa kata Allah? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk mengucapkan beberapa kalimat yang dengan kalimat itu Allah beri tobat untuk Nabi Adam. Kalimatnya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang doa ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim juga, ini sebab kalau doa oleh Allah cepat dikabulkan. Maka banyak orang berdoa mesti diselipi apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Tapi sayangnya metune otomatis gak kroso. Yang kita mau itu Anda rasain. Rabbana zalamna anfusana. Mikir, oh iya, tadi melakukan ini saya zalim. Tadi melakukan ini saya zalim. Tadi waktu sholat saya merasa ini saya zalim. Tadi sebelum sholat saya begini saya zalim. Tadi ada waktu luang saya tidak pakai baca Al-Quran saya zalim. Dirasain Rabbana zalamna anfusana. Ditambahi wa illam taghfir lana. Kalau sampai tidak engkau ampuni ya Allah. Kalau sudah tidak diampuni sama Allah, kita tahu kan? Satu dosa kecil saja yang tidak diampuni oleh Allah sudah menjadikan kita pantas masuk neraka. Satu dosa kecil. Kenapa begitu? Karena tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Maka itulah fungsinya neraka untuk apa? Untuk apa? Mensucikan. Nah makanya kalau ada satu yang tidak Allah ampuni, wa illam taghfir lana, kalau sampai tidak engkau ampuni ya Allah, wa tarhamna, dan karena tidak dapatnya kami ampunanmu, maka engkau tidak merahmati kami. Tidak ada ceritanya orang tidak diampuni kemudian dirahmati, tidak ada. Maka ampunan Allah turun dengan istighfar kita tadi, baru orang yang diampuni itu adalah orang yang Allah rahmati. Maka bilang, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pasti kami rugi. Nah, kemudian hadirin, kesalahan tadi itu menjadi sebab rahmatnya Allah. Kenapa? Karena setelah dia salah, dia ngerti, oh
Ini kesalahan tidak boleh didiemin. Kesalahan ini pasti mendatangkan keburukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apa artinya syarra yara? Sedikit sekecil apapun kesalahan yang Anda lakukan pasti ada dampaknya. Nah, maka dengan itu dikatakan oleh sebagian salaf apa? Wa inni asaitu rabbi, ketika aku bermaksiat kepada Allah, apa yang terjadi? Fanadhartu athara dzalika fi khuluqi dabbati wa imraati. Ketika aku melakukan maksiat, secara langsung itulah Allah tampakkan dampaknya pada kendaraanku dan pada istriku. Ketok dampaknya. Mobil tidak ada apa-apa tiba-tiba rusak. Untuk hitungan mobil masih sehat, masih muda. Baru jalan kira-kira 15.000 kilometer. Secara tahun mungkin baru dipakai mungkin setengah tahun. Normalnya hitung-hitungan manusia mobilnya tidak mungkin rusak. Tiba-tiba ada kendala di mesinnya, hati-hati. Atau istri, tiap hari menyenangkan, ketemu senyum. Nyambut, mas mau makan apa? Mas mau minum apa? Disambut, ini hari itu Anda datang, istri tiba-tiba, mas, mau tak makan? Loh. Jadi berubah sudah. Maka hati-hati, kata para salaf apa? Itu pasti karena faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah tampakkan dampak dari dosa itu. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Boleh jadi di dunia, boleh jadi di akhirat. Nah, karena kesadaran dosa itu mendatangkan dampak buruk, akhirnya kita takut kan? Saya punya misanan. Lah bukan misanan. Uminya dia misanan sama saya. Berarti dia, ya katakanlah ponaan gitu ya. Sudah. Tapi seusia sama saya, seumuran. Cuma beda setahun. Sekolahnya bareng. Sudah masuk pondok bareng saya. Dia tidak kuat keluar. Saya dipaksa umi saya suruh kuat. Akhirnya tidak keluar. Sudah sama-sama nikah ketemu. Dia ada masalah ini, masalah segala macam, cerita. Ki, anak iki kati dadi wong apik tapi angel. Angel. Dia dadi wong nakal, wedi ana. Lah repot ae. Dadi wong apik angel. Dadi wong nakal wedi. Terus tak tanyai, "Lek kepinginmu apa?" Loh, lek kepingin yo apik. Lah terus, kenapa gak latihan? Gak iso, bukan gak iso, kamu ndak mau mulai. Kenapa begitu? Karena satu langkah kebaikan yang kita lakukan akan mendatangkan langkah-langkah yang berikutnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mau sungguh-sungguh sama Allah dikasih jalan. Berarti kalau ada orang ngomong, saya ndak bisa sholat tahajud, ndak sungguh-sungguh dia. Dan Allah tahu mana orang yang niatnya tulus, mana yang niatnya main-main. Oh, saya kalau di poligami ndak bisa. Oh, ndak sungguh-sungguh Anda. Kalau Anda sungguh-sungguh bisa Anda. Betul Pak? Pak, betul Pak? Saya datangnya ibu-ibu, bapak-bapak ini. Anda baru ngomong betul tak sudah takut ya. Nah sudah. Artinya begitu. Loh, terus saya tanya lagi. Terus lek nakal ya apa? Kalau nakal kenapa? Ya takut. Di dunia kok wedi konangan ketangkep polisi. Di akhirat melbu neraka. Nah Anda tahu enggak? Rasa takut yang muncul dari keburukan itu rahmatnya Allah. Karena Anda takut dari keburukan yang Anda lakukan. Contoh gini. Kita semuanya kan tahu ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kemudian dalam istilah Islam itu kan ada ceritanya Umar bin Al-Khattab itu memarahin seorang anak karena anaknya durhaka. Ternyata anaknya bilang apa? Ini salah bapak saya. Bapak saya tidak pernah ngajarin agama. Bapak saya tidak pernah nyariin untuk saya ibu yang baik. Umar bilang berarti kamu nakal karena salahnya siapa? Bapakmu. Nah, maka karena kekhawatiran dampak buruk dari dosa tadi menjadikan kita takut berbuat dosa. Lek wes kadung. Sekarang masalahnya terlanjur berdosa. Maka Allah kasih cara dengan istighfar. Nah, maka istighfar setelah kita berdosa itu rahmatnya Allah. Tapi sekarang begini Pak. Ada orang-orang setelah melakukan dosa merasa kotor. Akhirnya dia merasa, "Jolah, kon iki sopo? Kamu ini habis ngapain kok sok-sokan mau sholat ke masjid?
Loh, kamu ini barusan minum apa? Kok sok-sokan denger azan mau wudhu, mau di soft yang pertama. Akhirnya orang tadi terhalang dari kebaikan. Dan kebaikan yang terhalang darinya salah satunya istighfar. Dan itu kata Ibnul Qayyim, talbisu iblis. Godaannya iblis. Tak kasih contoh gini. Na'udzubillah, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah menyelamatkan kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillah, ada seorang habis berzina, pulang zina. Na'udzubillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Pulang zina, di mobil, nyetir mobil, dia mau pulang ke rumahnya. Atau naik motor gitu. Dia mau pulang ke rumahnya. Terus di jalan tadi, terbersit dalam hatinya perasaan ingin istighfar. Loh, saya kok begitu ya? Perasaan kepingin apa? Istighfar. Itu tanda Allah rahmat sama dia. Ternyata setan bisi, opo sih? Dosa sing mari kok lakoni ku lho dosa gede. Anda ini barusan pulang dari perbuatan fahisyah, zina. Kok sekarang sok-sokan suci mau istighfar. Nah, itu ternyata setan. Maka sekarang hadirin, disebutkan oleh Ibnul Qayyim, terkadang kesalahanmu itu mendatangkan rahmat dari Allah. Maksudnya apa? Ketika Anda salah, terus kemudian Anda merasa takut, ya Allah, kesalahan ini mendatangkan azab bagaimana? Maka apa yang terjadi? Tiba-tiba seketika itu Anda istighfar. Nah, maka istighfar itulah artinya rahmat dari Allah untuk Anda. Ketambahan, bukan cuma itu. Tambahannya apa? Setelah Anda melakukan kesalahan, ternyata apa? Anda menjadi orang yang tidak merasa suci. Nah, ada cerita yang lain ini. Disebutkan oleh para ulama begini Pak. Ada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah. Seperti antum inilah. Insya Allah semuanya cepat masuk surga. Amin. Tapi cari generasi penerus dulu buat masjid. Kalau ini terlanjur masuk surga belum ada pemudanya kan repot. Ini Baitur Rahmah pemudanya ada? Ada pemuda Baitur Rahmah. Insya Allah mudah-mudahan ya. Karena pemuda itu penting. Sudah ahli ibadah. Ketika dia ibadah, tidak pernah maksiat. Bahkan datang untuk sholat zuhur itu 7:30 pagi. Orang tanya, mau nambah mas? Kata Nandi, zuhuran. Jam berapa 7:30. Lu gak apa-apa. Harus lebih cepat ini. Saat durungnya kedisian muadzin. Sudah, pokok top. Sampai akhirnya muncul ujub. Ujubnya memunculkan sombong. Sombongnya menjadikan dia dibenci oleh Allah. Kalau Allah kesian sama orang itu, dikatakan oleh Ibnul Qayyim, kalau Allah kesian sama orang tadi, ternyata ibadah yang seharusnya ibadah ini menuntun kamu masuk surga, ternyata dengan ibadahmu kamu malah ujubmu menjadikan dirimu sombong. Kalau kamu sombong tempatmu di mana? Neraka. Kalau Allah kesian kan tidak pantas masuk ahli ibadah masuk neraka. Kan pantasnya ahli ibadah masuk mana? Surga. Nah, kalau Allah kesian Pak, karena salah jalannya dia ibadah muncul sombong, apa yang terjadi? Oleh Allah dikasih cara terekstrim. Apa itu? Allah jatuhkan dia pada kemaksiatan besar dan aibnya dibongkar. Nampaknya dalam tanda kutip, maaf ya, nampaknya kan Allah jahat. Ya Allah, ini loh ahli ibadah. Mosok ahli ibadah engkau jatuhkan dalam perbuatan maksiat. Dan setelah dia maksiat engkau bongkar lagi. Nampaknya jelek atau buruk? Jelek atau buruk? Nampaknya jelek atau baik? Nampaknya jelek. Ternyata baik. Sekarang kita kupas satu persatu. Gini. Ibadah arti awalnya apa? At-tadzallul. Ibadah, abid itu budak, budak itu hina. Maka arti awal ibadah dalam kitabnya Ibnu Taimiyah Al-Ubudiyah, arti awal ibadah at-tadzallul amamallah, merasa hina di hadapan Allah. Berarti kalau ada orang ibadah merasa mulia, salah jalan dia. Bukan itu yang Allah inginkan. Nah, maka ketika Allah kesian, Allah akan kembalikan dia menjadi hina. Allah akan kembalikan dia apa? Merasa hina. Setelah sebelumnya dia merasa sombong dengan apanya? Wah, aku sedino iki wis istiqomah, Pak.
odoj. One day, one jus. Istiqomah. Kadang-kadang ini gak sak jus. Kadang-kadang ya sak jus setengah. Iku lek gak moco ngeluh sirahku. Meripat kayak kelemun-kelemun. Wah udah. Terus poso iku ya Mas yo gak Daud yo, tapi Senin Kemis itu iku settingan pabrik iku. Iku sahur gak sahur iku mesti poso. Kadang-kadang bahkan buka niku balik subuh mana kok. Wah, saking semangatnya dia puasa ini. Kadang-kadang butuh buka iku ngenteni meneh subuh mana kurang lega lek luwe. Sudah. Dengan ibadah itu yang seharusnya dia memunculkan rasa hina di hadapan Allah, ternyata dia malah sombong. Maka oleh Allah dikembalikan ke settingan yang benar. Jeret. Dikembalikan, dijadikan orang itu merasa hina. Dengan apa? Tanpa dia sadari. Bahkan tidak pernah dia pikirkan. Moro-moro terjatuh dalam dosa besar. Tiba-tiba dia tidak tahu ketemu teman lama, ya apa ceritanya, moro-moro disuguhi minuman. Wis hormat re iki mek gawe ngregani kanca tok, kan gitu biasanya. Minum sampai mabuk dimasukkan kamar zina, naudzubillah. Setelah dia sadar, di sebelahnya perempuan, la ilaha illallah. Dan dia terasa ada aroma-aroma miras di mulutnya. Setelah itu, Pak, sama temennya ternyata direkam. Rekamannya disebar, naudzubillah min dzalik. Akhirnya dia, Pak, tidak berani keluar rumah. Malu. Dia merasa hina. Dia merasa pecah sudah. Dia merasa tidak ada kebaikan sedikit pun yang pernah dia lakukan. Karena ternyata dia melakukan dosa besar. Nah ternyata ini Pak. Ketika dosa besar yang dia lakukan tadi. Mengembalikan dia untuk kembali merasa hina. Itu ternyata rahmatnya Allah. Ternyata itu apa? Rahmatnya siapa? Allah. Karena apa? Allah kesian sama dia. Karena eman ibadahmu kalau dengan ibadah ini kamu sombong, endingnya neraka. Allah kepingin ibadah ini mengantarkan kamu tawadhu, tawadhu'mu mengantarkan kamu masuk surga. Ibadah gak tawadhu. Sama Allah disikat pakai dosa besar. Bang! Setelah dosa besar yang tidak pernah dia pikir ternyata terlakukan olehnya dan disebar di hadapan manusia. Akhirnya dia merasa sombong lagi apa enggak dengan ibadahnya? Enggak akan. Ketemu orang, malu dia. Karuan lah gak tahu ibadah, maksiat, pantes. Ini orang yang terkenal masjid, terkenal Quran, terkenal puasa, geletek, moro-moro konangan, zina, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bahaya kan? Akhirnya setiap ketemu orang dia merasa malu, dia merasa hina dan dia tidak pernah melewatkan waktunya kecuali dengan mengisi hatinya merasa hina di hadapan Allah. Nah itulah rahmatnya Allah ketika seseorang tergerak untuk istighfar. Nah kemudian dikatakan oleh Ibnul Qayyim, maka kemudian di sini fa innal 'arifina kulluhum majmu'una 'ala anna at-tawfiq alla yakilukallahu ta'ala ila nafsik. Maka dengan itu orang-orang yang kenal kepada Allah, al-'arif billah, orang yang kenal kepada siapa? Allah. Itu maka mereka oleh Allah dipaksa. Kan bahasa kasarnya begitu ya dalam tanda kutipnya ya. Karena sekarang kalau ceramah live ini kalau tidak ada tanda kutip itu mudah salah paham gara-gara diterimanya lewat media dan diterima secara langsung begini tuh beda. Guyonnya itu maka riskan kalau tidak dijelaskan secara detail. Dalam tanda kutip oleh Allah dipaksa untuk orang yang arif dengan Allah itu tidak pernah merasa cukup dengan dirinya. Begini. Ketika dia merasa cukup untuk masuk surga dengan ibadahnya. Coba, itu kan perasaan cukup dengan apa? Diri. Wah, aku iki lek meninggal ya insya Allah surga lah Pak. Belas lo gak tahu maksiat. Paling dosa ya dosa-dosa kecil. Ibadah itu Masya Allah. 5 waktu itu istiqomah di masjid itu lebih dari 20 tahun. Begitu. Akhirnya dengan ibadahnya tadi, dia merasa cukup dengan dirinya tanpa pertolongan Allah untuk bisa masuk surga. Tahu enggak ceritanya orang Yahudi
yang diceritakan sama Nabi Muhammad sebelum zamannya Nabi Muhammad, mulai lahir procot sampai meninggal dunia ibadah tidak pernah maksiat. Pernah dengar? Ketika Allah wafatkan dia, Allah firmankan kepada para malaikat, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku, ya kan? Orangnya protes kan? Dibilang, enggak ya Allah. Aku masuk surga dengan apa? Amalku. Kata Allah, enggak. Rahmatku. Dia bilang, amalku. Terus sama Allah malaikat diperintah, ya sudah. Biar dia tahu. Kalau mengandalkan amal, tempatnya dia bukan surga tapi mana? Neraka. Loh kok bisa masuk neraka ya Allah? Ditimbang harga satu nikmat mata. Yang harga satu nikmat mata ini ditimbang untuk membayar satu nikmat mata dengan ibadahnya dia mulai lahir sampai wafat tidak pernah maksiat. Ternyata harga satu nikmat mata jauh lebih mahal, tidak terbayar. Baru hamba itu ngerti, naam ya Allah, ternyata saya masuk surga karena apa? Rahmatmu. Ini kan bahasa kasarnya dipaksa ngerti sama Allah. Dimasukkan mana dulu sampai dia baru ngerti? Neraka. Nah, maka kita pun sama. Ketika kita ini mulai bangga dengan ibadah kita, Allah akan paksa kita untuk istighfar. Sementara mohon maaf Pak, kita ini kalau tidak kroso dosa, bisa ndak istighfar? Ya rata-rata ndak. Karena istighfar itu oleh para ulama dibagi 3. Ini penting. Istighfar itu dibagi berapa? 3. Nomor 1. Ibu-ibu ada? Ada ibu-ibu di belakang? Ngapain? Dengarkan, bagus, lanjutkan ya. Dengarkan, ndak nulis loh, dengarkan. Bagus, ndak apa. Ini kelasnya Imam Syafi'i, ndak pakai nulis apal. Nomor 1, al-istighfaru minadz-dzambi. Istighfar karena dosa. Istighfar karena apa? Dosa. Bagus enggak? Ya luar biasa bagusnya. Tapi ini bagus level yang paling bawah. Ada yang lebih bagus? Ada. Nomor 2. Apa? Al-istighfar ala taqsir fil ibadah. Istighfar karena ibadahnya dianggap kurang sempurna. Betul apa enggak? Zikir pertama kali setelah kita selesai salam dari sholat apa? Anda habis ngapain kok istighfar? Habis ibadah loh. Ngapain istighfar? Ngapain? Wah, Anda enggak mari ngerasani kok. Sholat isinya apa? Al-Quran, doa, zikir, tasbih, takbir, kan gitu. Loh kenapa kok istighfar? Karena kita yakin Pak, ibadah kita tadi 100% sempurna atau ada kurangnya? Ya kurang pol kita, bukan ada kurangnya, kurang pol. Kadang-kadang rokaat pertama khusyuk sudah, rokaat kedua nyamuk liwat, nging. Baitur Rahmah AC ini kurang adem, nyamuk melbu loh. Nah karena kurang khusyuknya dalam ibadah, maka kita apa? Istighfar. Doa keluar dari kamar mandi apa? Ghufranak. Ampuni hamba ya Allah. Anda di kamar mandi ngapain sih? Anda ke kamar mandi kan tidak macam-macam. Buang hajat. Selesai keluar. Loh ngapain Anda pakai istighfar? Wong itu manusiawi kok. Karena ada waktu yang ketika Anda di kamar mandi tadi, Anda tidak maksimal ibadah. Boleh baca Quran di kamar mandi? Tidak boleh. Boleh sholawatan di kamar mandi? Oh, sallallahu ala Muhammad. Boleh? Tidak boleh. Yang waktu itu kalau Anda tidak di kamar mandi, Anda bisa ibadah maksimal. Karena Anda di kamar mandi, Anda tidak mampu ibadah maksimal dengan umur yang Allah kasih yang tidak bisa mundur, maju terus. Maka Anda tutup kekurangan ibadah dari waktu yang Anda ke toilet tadi dengan apa? Istighfar. Ampuni ya Allah, tadi tidak maksimal karena saya sedang di kamar mandi. Itu istighfar yang kedua. Keren. Lebih keren dari yang pertama. Kalau pertama istighfar karena apa? Dosa. Nomor 2 istighfar karena ibadahnya dianggap kurang sempurna. Ini lebih keren. Dosa gak, tapi ngaku ibadahnya tidak sempurna. Istighfar yang paling keren nomor 3. Istighfarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saya mau tanya.
Apakah beliau punya dosa? Enggak, namanya apa? Maksum, terbebas dari dosa. Tapi beliau istighfar, padahal enggak punya dosa. Ibadahnya Nabi Muhammad sempurna atau kurang? Oh sempurna, tapi Nabi Muhammad istighfar. Dosa enggak punya, ibadah sempurna, kok tetap istighfar? Istighfarnya apa? Syukur? Enggak, belum tentu. Kurang tepat. Istighfarnya untuk ibadah. Karena yang nyuruh istighfar siapa? Allah. Berarti ketika perintah Allah kita lakukan, kita beribadah apa enggak? Ibadah. Maka istighfarnya Nabi Muhammad bukan karena dosa, istighfarnya Nabi Muhammad bukan karena kurang sempurnanya ibadah, tapi istighfarnya beliau ini istighfar murni sebagai bentuk ibadah. Nah, maka Ibnul Qayyim mengatakan orang yang arif kenal sama Allah, itu Allah akan paksa dia bagaimana dia tidak pernah merasa cukup dengan dirinya tanpa pertolongan dari Allah. Itulah diperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tapi sekali lagi, Pak, la haula wala quwata illa billah itu gak mek metu tok. Kita ini zikir ahli zikir kita ini. Ngaku saya, ahli zikir semua ini. Apalagi yang sempat pakai alat itu. Woi, alat itu kalau saya tambah terpacu gitu. 3.700 rek. Nanti lagi 9.200. Oh iki kudu 10.000 iki. Nguber maneh tambahi 800. Ya apa enggak? Memacu. Boleh enggak? Boleh. Bagus. Tapi nampaknya kok hitung-hitungan kuantitas, enggak ada nilai di situ. Maka termasuk la haula wala quwata illa billah itu ngaku, ya Allah, saya mampu ibadah betul-betul karenamu ya Rabb. Bahkan ketika saya mampu beristighfar setelah saya berdosa, itu karenamu ya Allah. Ngaku begitu. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya sama Allah dipaksa bagaimana supaya ahli ibadah ini tidak merasa cukup dengan dirinya. Bagaimana caranya Allah? Kembali seperti yang tadi, dibikin dia melakukan dosa. Supaya dia merasa kira-kira ibadah yang aku lakukan sepanjang ini dibandingkan dengan dosa yang aku lakukan. Oh iki waduh abotan dosaku. Jauh lebih berat apa? Dosa saya. Akhirnya dia merasa apa? Berarti kalau saya sendirian tidak cukup. Saya harus megang siapa? Allah Ta'ala. Itu al-arif billah. Orang yang kenal sama. Maka disebutkan di sini. Orang yang arif kepada Allah. Itu Allah akan jadikan dia tidak pernah merasa cukup dengan diri dan amalnya. Maka oleh Allah dipaksa dengan apa tadi? Merasa berdosa. Nah maka saya sampaikan. Jujur Pak, ini saya sampaikan dari dalam hati. Kita ini yang ahli masjid, ini yang justru paling rawan masuk neraka. Dibandingkan mereka yang di luaran sana, itu justru kalau mereka sukses, mereka bilang apa? Ini tidak mungkin kalau karena saya ini. Mau sholat, gak pernah. Megang Quran, sama sekali. Senin Kemis, oh jangankan Senin Kemis. Daud itu lo gak ngerti, kok Daud apa? Ayamul Bid itu enggak ngerti saya. Tahajud duha aja enggak pernah kok. Nah, akhirnya orang semacam ini justru merasa apa? Kalaupun saya sukses, oh ini jelas karena Allah kasihan sama saya. Akhirnya memunculkan sikap berikutnya. Nah, berarti akhirat ya enggak mungkin saya selamat kalau enggak atas pertolongannya siapa? Allah. Maka Anda tahu ucapannya Imam Syafi'i dalam syairnya apa? Falaulaka ya Rabbi ma naja minna ahadun. Kalau bukan karenamu ya Allah, seorang pun di antara kami tidak ada yang selamat. Kenapa begitu? Imam Syafi'i ngasih contoh. Dan Imam Syafi'i cerdas Pak. Apa contohnya? Nabi Adam, siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala. Langsung diciptakan dengan tangannya. Siapa yang meniupkan ruhnya Nabi Adam? Allah Ta'ala secara langsung. Allah ciptakan Nabi Adam di mana? Di surga. Allah jadikan untuk Nabi Adam ilmu yang luar biasa. Yang malaikat tidak ngerti. Dam ini apa? Ada. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarin semuanya. Ngerti kabeh Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam merasa sedih. Ya Allah tidak ada pasangan. Allah kasih Siti Hawa. Iya enggak? Di surga semuanya ada.
langsung bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala. Temennya malaikat-malaikat yang mulia. Tidak pernah ngelihat yang namanya hawa nafsu. Di surga semuanya terjaga. Tergelincir enggak? Tergelincir enggak? Apalagi kita. Apalagi kita. Nah, maka dengan istighfar itu hadirin, menjadikan kita itu merasa memang benar ya Rabb, aku minta ampun kepadamu karena aku yakin ya Allah kalau tanpa pertolongan berupa ampunanmu ya Allah, ya celaka saya. Nah, maka dikatakan oleh Ibnul Qayyim, maka para arif billah, orang yang kenal sama Allah, Allah paksa mereka tidak merasa cukup dengan diri dan ibadahnya. Terus sahabat, dikatakan di sini wal arif sa'ir ilallah ta'ala baina hadhihi al-jinahain. Maka orang yang kenal sama Allah itu dia terbangnya dengan dua sayap. Sayap yang pertama apa? La yumkinuhu an yasira illa bainahuma, dan tidak mungkin dia bisa menuju kepada Allah, terbang untuk sampai pada ridhonya Allah kecuali dengan keduanya. Nah, nanti di akhir saya akan sampaikan itulah makna terdalam dari sayyidul istighfar. Istighfar yang paling keren. Nah, tidak akan bisa terbang kecuali dengan keduanya dan tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan keduanya. Famata fatahu wahidun minhuma fahuwa kattair alladhi faqada ahadu janahi. Ketika dia kehilangan salah satu dari dua ini, seperti burung yang sayapnya tinggal satu. Bisa terbang enggak? Enggak bisa. Yang pertama apa? Musyahadatul minnati minallahi ta'ala. Dia meyakini semua yang dia miliki pemberiannya siapa? Allah, termasuk ibadahnya. Jangan kayak Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat semua ini karena apa? Ilmuku, kerjaku, ikhtiarku, kecerdasanku, keuletanku, dan banyak sekarang. Coba saya dulu ndak pindah dari sana ke sana ya gak dadi koyok ngene. Ada? Loh, jangan bilang banyak, semua. Luwe akeh kok banyak ini. Coba dulu ya, bapakmu itu ndak tak kasih tahu begini, ya ndak jadi rumahmu ini. Ada? Semua. Perempuan juga gitu. Sampean mas, coba biyen gak dijukuk bapakku. Ya saiki ndek kono lho mas, tempat pembuangan akhir. Coba. Dipungut be bapakku mas, macem-macem kate rabi maneh sampean mas. Nah, ini mau mesti ini top wes. Saya habis ikhtiar dari awal tadi. Saya mau fokus gitu. Ya tetap kadung gawan itu loh ya. Sudah, astagfirullahaladzim. Sudah, maka hati-hati. Kalau masih ada perasaan seperti itu, saya sholat tahajud. Mas, abot mas. Aku ae. Iku ngelatih 12 tahun. Ada? Itu loh Pak. Tipisnya setan kalau ganggu manusia. Iki lek biyen nom-nomanku gak latihan sehat, tuwek ngene yo salate ndek kursi. Berarti seakan-akan dia kuat salat berdiri karena nom-nomane olahraga. Coba. Dia lupa semua itu dari siapa? Wakeh wong nom-nomane olahraga gak sampai tuwek stroke. Iya benda. Iya. Banyak orang yang kerja keras gak kaya-kaya, ada satu orang keberuntungan. Moro-moro sugih. Di balik tanahnya tersimpan minyak bumi. Kalau yang di Kalimantan mungkin mengandung batu bara. Kalau yang di Saujajar batu kali. Wah, ajaib. Langsung sudah tidak ada. Maka orang yang kenal kepada Allah, Allah paksa ya Allah 8 menit cepat men. Allah paksa dia untuk memiliki dua. Nomor satu, dia akan yakin semua yang dia miliki, potensi yang dia punya, kesuksesan yang dia dapatkan, semuanya dari siapa? Allah. Yang kedua, wa mutala'atu aibin nafsi wal amali. Dan yang kedua, dia pasti punya, aku iki gano opo-opo nih. Dia merasa dirinya penuh dengan aib dan
dosa. Itu orang yang kenal sama Allah. Nah, akhirnya muncul yang namanya Sayyidul. Ayo, apa Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi. Ngaku dulu. Rabb itu apa? Yang ngasih segalanya kan? Menghidupkan, mematikan, ngasih rezeki, nyehatkan, menyukseskan, membahagiakan. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Kalau sudah ngaku yang ngasih Allah, maka tidak ada yang berhak disujudi kecuali Engkau ya Allah. Khalaqtani, yang menciptakan aku Engkau ya Allah. Wa ana abduka, dan aku ini ngaku hambamu. Maka ketika itu kita lupa jadi hambanya dunia, ndak. Jadi hambanya mobil Mercy, ndak. Jadi hambanya apa lagi? Ndak, lepas semua. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Ingat ada tambahannya, mas tata'tu. Kalau kita ini ngaku hamba, hamba itu punya kewajiban Pak, bukan ngaku hamba tapi sak karepe. Bukan hamba itu, maka ngaku, aku punya perjanjian denganmu ya Allah. Tapi maaf ya Allah, semampuku. La yukallifullahu nafsan illa. Nah di situ kan ngaku bahwa kita tidak bisa sempurna. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Hamba ngaku ya Allah, semua nikmat yang hamba rasakan darimu. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengaku dosa-dosaku. Dua kan? Yang pertama mengaku semua pemberian dari siapa? Allah. Yang kedua mengaku kekurangan diri sendiri. Maka ucapannya apa? Faghfirli. Maka dengan semua pengakuan ini ya Allah, aku mengaku Engkau Rabb. Aku mengaku Engkau ilah. Aku mengaku aku adalah ciptaanmu. Aku mengaku aku adalah hambamu. Aku mengaku aku memiliki perjanjian denganmu. Tapi semua itu ya Allah semampuku ya Allah. Kenapa kita ngomong semampuku? Karena kita ngaku kita lemah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Maka pantas kalau ini oleh Nabi Muhammad dibilang apa? Sayyidul Istighfar. Barang siapa membaca di waktu pagi, yakin dengan kandungan isinya, wafat sebelum malam, tempatnya mana? Surga. Kenapa? Arif, kenal sama Allah. Dan barang siapa membaca di waktu petang, yakin ngerti isinya, wafat sebelum pagi, tempatnya dia di mana? Surga. Nah itulah hadirin, maka hati-hati. Ibadah kalau mendatangkan kesombongan, Allah paksa kita untuk kembali mengaku hina kalau Allah sayang. Tapi dosa yang kita lakukan justru bisa menjadi datangnya rahmat dari Allah. Ketika dosa itu menggerakkan kita untuk mengaku aku lemah, maka aku perlu istighfar. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.